Welcome back di Dimex Talk, let's talk about trading. Halo Sobat Trader, balik lagi bersama aku Dina, personal analis trading di Dimex. Dan kali ini aku gak sendirian karena bersama narasumber yang profesional banget di bidang trading forex. Dan di episode kali ini juga kita bakal kupas tuntas cara profit dari teknik scalping. Nah, gimana sih soal strategi ini dan gimana cara biar bisa tetap disiplin dan juga profitable. So pantengin sampai akhir untuk bisa dapetin materinya. Oke, Pak Stefan apa kabar? Baik Kak Dina. Oke, udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Seneng gitu ya kalau aku bareng Pak Stefan tuh karena suaranya aja udah soft spoken gitu kan. Oke, lanjut aja nih mungkin ke pertanyaan yang pertama. Mungkin di luar sana juga mungkin ada yang belum kenal sama Bapak gitu kan ya, boleh dong diperkenalkan namanya, terus juga asalnya dari mana, terus background pendidikannya seperti apa. Oke. Baik, terima kasih Kak Dina, senang sekali hadir di tempat ini, diundang oleh Dimex untuk bisa sharing pengalaman trading, bisa membantu para trader untuk bisa trading dengan baik gitu ya. Oke, nama saya Stefan Tunas. Saya asli orang Indonesia, sukunya Manado, tapi sudah lama sekali tinggal di Jakarta. Kemudian saya SMA di Jakarta, kuliah di IPB, teknologi hasil perikanan, lulus dari IPB S1. Saya ikut sekolah pasar modal sekitar tahun 2001. Saya sudah ikut sekolahnya, ikut pelatihan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Berjangka Jakarta, dan lain-lain. Kemudian saya jadi wakil pialang berjangka, kemudian jadi wakil perantara pedagang efek. Nah, sejak itu saya trading saham, sejak 2001 itu saya trading saham, jual beli obligasi, trading mata uang, trading komoditas seperti emas, trading indeks saham juga, semua produk yang resmi dan legal di Indonesia di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, atau di bawah Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal waktu itu ya. Sekarang sudah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Begitu Kak. Sangat nyebrang banget ini kan, dari berawal dari ngurus ikan malah jadi ngurus trading forex nih gitu kan, makanya mancing gitu kan ya, pakai tekniknya scalpingan gitu kan. Oke, gimana sih ceritanya Pak bisa tertarik ke dunia trading forex, terus juga ya langsung maksudnya kayak merambah ke semua soal trading ini gitu kan. Waktu saya kuliah, kalau kami ke GBK itu, Gelora Bung Karno di Jalan Sudirman di Jakarta kan, suka lewat Bursa Efek Jakarta gitu ya. Kemudian ada ada saudara yang kerja di sana. Kemudian dia banyak duit, jadi kaya raya lah. Jadi kita terinspirasi, kami tanya gitu, saya tanya gimana caranya gitu bisa sukses, bisa kaya raya. Oh, dia profesinya apa? Trader, fund manager gitu di Bursa Efek Jakarta. Itu yang menginspirasi saya waktu saya kuliah. Oh, kalau saya lulus kuliah, saya bisa nggak jadi trader, jadi fund manager, jadi manajer investasi gitu. Nah, itu awalnya. Jadi akhirnya setelah lulus kuliah, saya ikut seluruh sekolah atau pelatihan atau kursus yang ada di Bursa Efek dan Bursa Berjangka. Begitu awal mulanya Kak. Wah, keren banget ya teman-teman semua. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Stefan, apakah setelah lulus kuliah itu emang langsung ke bekerja di maksudnya trading gitu kan, apa ada profesi lain gitu selain trading? Setelah lulus kuliah memang saya langsung kerja di perusahaan sekuritas, di Bursa Efek Jakarta, di perusahaan sekuritas. Kemudian belajar semua dari divisi marketing, operasional, belajar jadi trader, kemudian jadi dealer gitu ya, broker dealer gitu, ikut belajar semua. Di sana saya belajar banyak. Awalnya memang di saham ya, karena memang waktu itu forex belum seramai sekarang. Betul gitu. Banget. Jadi baru, apalagi gold juga baru ramai sekarang. Nah kemudian setelah itu saya pelajari, ikut terjun di dalamnya. Kemudian saya masuk juga ke mata uang atau forex dan ke komoditas seperti emas, ke indeks saham seperti Nikkei, Hang Seng, Kospi, Dow Jones, Nasdaq gitu ya. Banyak ya gitu. Pak. Menarik memang. Nah itu sampai sekarang pekerjaan saya ya jadi trader begitu.
Oke, wah ini sangat berpengalaman banget ya Bapak nih. Berawal dari saham gitu kan ya, ternyata ya memang komponen trading tuh banyak banget ya Pak. Gitu. Oke, nah aku mau tanya nih, suka dukanya Bapak tuh gimana sih selama di bisnis trading ini tuh? Suka sukanya banyak, dukanya sebenarnya nggak terlalu banyak lah, lebih banyak sukanya. Kalau dukanya, kita merintis jadi trader, kita tuh belajar. Zaman itu kan belum ada aplikasi, belum ada software, alat bantu betul. untuk lihat technical, lihat indikator tuh belum ada. Perusahaan tuh harus sewa routers atau telequote yang kita antri di ruang research untuk bisa pakai dan lihat. Zaman sekarang kan sudah sangat mudah. Betul. Kemudian akses terhadap informasi waktu itu sulit. Buku-buku literatur itu semua bahasa Inggris. Kita boleh dibilang belajar bahasa Inggris dulu baru belajar trading gitu ya. Semua harus kita translate. Belum ada Google Translate juga gitu ya. Jadi masih banyak yang manual waktu itu. Belum ada trading online juga. Trading masih ke dealing room. Jadi banyak sekali kesulitannya waktu itu merintis. Masih by phone ke dealing room gitu ya. Jadi ke lantai bursa gitu by phone. Ke dealing room perusahaan pialang gitu ya, broker, baik broker saham maupun broker produk berjangka gitu ya. Nah itu kesulitan waktu di awal. Nah kita juga merintis harus info ke nasabah lewat fax. Zaman itu kan nggak secanggih sekarang gitu ya. Paling baru ada SMS gitu ya, SMS. Jadi semua langsung telepon. Kita sekarang kan sudah WA sudah cukup, Telegram sudah cukup, banyak aksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua dukanya adalah kesulitan mengakses literatur, aplikasi trading belum ada, hanya boleh di kantor perusahaan pialang atau lewat lantai bursa. Nasabah yang paham juga sedikit. Jadi kita kesulitan sekali untuk bisa mengedukasi orang, mengajak orang untuk jadi nasabah juga sulit waktu itu. Karena ini masih dianggap judi, tabu gitu ya. Benar. Dan memang waktu itu syarat untuk jadi nasabah uangnya banyak, 10.000 US ke atas, 100 juta ke atas. Sekarang kan sudah mudah sekali gitu ya. Kemudian zaman itu juga kalau mau buka rekening kan mesti datang ke kantor, tanda tangan agreement dan segala macam. Jadi rumit, sulit waktu itu. Nah duka lagi yang lain adalah karena kita itu di awal-awal belum pengalaman, saran-saran yang kita berikan ke nasabah itu banyak yang salah misalnya. Rugi, diomelin gitu, dimarahin ya. Karena memberikan saran masih banyak loss-nya gitu ya. Kemudian juga nyoba pakai uang sendiri atau uang keluarga, banyak jatuh bangunnya juga, lebih banyak loss-nya. Itu dukanya. Kalau ditanya sukanya, ya di zaman sekarang jauh lebih mudah karena kita udah pengalaman ya. Apalagi akses informasi mudah, aplikasi trading mudah, bisa dari gadget, bisa dari mana saja gitu ya. Sudah online trading, akses buka rekening ke perusahaan broker online juga. Nggak perlu datang. Jadi sudah mudah sekali sekarang gitu ya. Pemerintah juga makin hari semakin mengedukasi banyak orang, termasuk lewat perusahaan pialang, misalnya lewat Didimax, lewat podcast kita ini juga mengedukasi orang untuk belajar dulu baru bisa terjun. Kalau zaman dulu orang main terjun aja, yang kaya-kaya ya langsung trading. Zaman sekarang juga masih banyak Pak yang kayak oknum-oknum gitu kan ya, misalkan deposit 4 juta jadi berkali-kali lipat gitu kan, itu banyak banget ya. Betul. Makanya kenapa di Didimax ada edukasinya kan karena ini gitu kan ya. Keren itu ya, ada edukasi yang gratis. Setiap hari orang boleh datang belajar, disediakan pengajar atau mentornya gitu ya. Kemudian akses terhadap materi-materi edukasi, konten, podcast, webinar, seminar, bahkan boleh datang ke kantor untuk belajar. Itu dibuka ruang luas, itu bagus sekali, termasuk yang dilakukan oleh PT Didimax berjangka ini, begitu kan. Tapi kalau misalnya itu kan dukanya tuh zaman dulu nih Pak. Kalau sekarang ada dukanya nggak? Kalau sekarang karena kita sudah pengalaman dan sudah tahu ya. Sekarang dukanya itu kalau salah prediksi aja kalau sekarang, ya kan? Market itu di luar kewajaran, misalnya naiknya atau jatuhnya. Itu dukanya sih biasanya di situ kalau sekarang. Cuman karena kita sudah ukur resikonya yang bisa kita tanggung, nasabah juga sudah teredukasi, bisa diminimalisir gitu ya. Bisa dieliminir gitu. Duka-dukanya lah kira-kira begitu, kesulitan-kesulitannya bisa karena semua sudah teredukasi. Begitu. Dan kita juga bisa proteksi lewat stop loss misalnya zaman sekarang. Zaman dulu kan sulit. Enggak ada pasang stop loss.
nggak ada. Manual sih bisa Iya. pasang pesen di link, bisa manual. Tapi sekarang kan sudah online semua. Betul, Pasang stop loss betul. mudah sekali. Iya. Batasi resiko sekian persen. Apalagi teknik scalping yang kita Iya, mau iya. bahas. Iya. Itu kan teknik trading cepat. Iya, Dalam tanda benar. petik kayak nyopet, Iya, kita sudah bisa nyopet. untung gitu. Nggak stres gitu. Betul. Makanya kan kalau teman-teman Bapak mungkin sekarang kan Mm. ngurusinnya ikan gitu kan ya. Kalau kita ikannya profit gitu kan. Jadi mancingnya mancing profit gitu kan. Iya. Oke. Boleh Pak diceritain nggak kalau Bapak sekarang tuh aktif nggak di komunitas-komunitas trading? Oke, saya masih bekerja di salah satu perusahaan besar, mengelola juga uang Oke, nganggurnya, oke. gitu ya, bekerja di sana. Kemudian kami juga trading lewat Didimax, Iya. jadi nasabah juga di Didimax, gitu ya. Kemudian saya diminta oleh owner Didimax untuk bantu edukasinya dengan senang hati lah, termasuk acara kita hari ini, Iya. begitu ya. Nah, saya juga aktif di berbagai komunitas. Komunitas pertama yang saya aktif itu namanya Smart Trader. Smart trader. Smart Trader ini nama juga Smart Trader ya. Iya, iya. Ingin mengedukasi orang agar jadi smart gitu ya. Iya. Jadi tahu resiko, nggak cuma diiming-iming profitnya, Iya. nggak cuma bicara instannya gitu ya, tapi lebih kepada memang mengelolanya ini dengan benar-benar, dengan hati-hati, dengan analisis yang ilmiah, Oke. yang mendalam sehingga bisa trading. Nah, di komunitas Smart Trader ini kami sharing ke banyak orang, ke siapapun untuk bisa trading yang benar sampai bisa dapat profit. Oke. Bukan yang spekulasi, bukan yang berjudi, bukan yang mempertaruhkan segalanya, tapi kita tumbuh perlahan, bisa Betul. profit konsisten walaupun sedikit-sedikit, Iya, lama-lama jadi pelan-pelan bukit lah gitu Betul, ya. betul. Seperti itu. Kemudian saya juga bikin komunitas namanya Jago Scalping. Jago scalping. Jago Scalping. Karena Jago Scalping ini saya bikin berawal dari pengalaman, saya lihat nasabah itu kalau dia nahan posisi dan lama dan banyak, itu rata-rata di ujungnya rugi. Iya. Dan ruginya sangat banyak. Betul. Bahkan bisa sampai margin call atau zaman sekarang bilang MC. MC. Gitu ya. Nah, di Jago Scalping ini kita trading harian jangka pendek saja. Oke. Setiap hari clear posisi tanpa overnight, Oke. tanpa overtrade atau overload gitu. Jadi kita trading cepat, hitungan 5 sampai 15 menit ambil untung seperti nyopet di market Iya. gitu ya. Ambil untung cepat tapi sering Iya. gitu ya. Lama-lama jadi banyak juga dan setiap hari itu selalu clear. Kita tidur tidak ada posisi lagi. Iya. Gitu. Nah, ini yang berusaha saya berbagi dengan banyak trader, terutama trader pemula. Teknik trading ini menurut saya paling aman. Makanya di Jago Scalping ini kita bikin teknik trading scalping yang aman, profitable. Iya. MC juga makin cuan. Makin cuan, bukan margin Oke. call ya. Kaget saya dengar MC. Ya, makin Oke. cuan, bagus ya. Iya. Oke, Bapak, itu mungkin ya teman-teman di luar sana mungkin yang pengen jago scalping juga bisa gabung mungkin ya nanti di komunitasnya. Iya. Oke, nah apa namanya? Nah, bagaimana sih caranya Bapak nih agar edukasi trading itu bisa menjangkau ke semua orang? Oke. Kayak gitu. Banyak cara sudah dilakukan oleh pemerintah lewat Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, berbagai macam edukasi, pelatihan, seminar, webinar, bahkan sudah online juga banyak. Betul. Dilakukan oleh Bursa Berjangka Jakarta, dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pialang gitu ya, baik pialang saham maupun pialang perdagangan berjangka, termasuk yang dilakukan oleh Didimax. Nah, saya dengan senang hati diundang di banyak komunitas, itu kita mengedukasi banyak orang. Kemudian aktif juga untuk di sosmed misalnya Iya. karena zaman sekarang anak-anak muda generasi berikutnya dari kita ini, saya udah mulai tua, itu senang sekali di sosmed ya. Iya, betul. YouTube, Instagram, TikTok. Nah, kita kalau mau mengedukasi generasi ini ya, Gen Z dan sebagainya ini harus lewat sosmed. Paling banyak lewat sosmed. Nah, lewat sosmed, gunakan sosmed dengan baik, dengan bijak untuk mengedukasi banyak orang. Lalu bisa juga lewat webinar-webinar yang pakai online ya. Oke. Zoom, Google Meet dan lain-lain. Kemudian lewat yang dilakukan di Didimax. Oke. Acara seperti ini, undang orang untuk datang belajar ke kantor kapan saja, disediakan mentor, itu luar biasa saya bilang. Live trading. Cara-cara seperti ini, live trading, itu semua mengedukasi orang. Ya, orang tidak diiming-iming sesuatu yang instan, tapi memang dikasih tahu peluang untungnya dan resiko yang bisa dihadapi, sehingga harus ada manajemen risknya. Betul. Risk manajemennya. Jadi di situ kita bisa mengedukasi lebih banyak. Butuh
kerjasama semua pihak, Iya. dari pemerintah, perusahaan pialang, para pelakunya, wakil pialang berjangka dan lain-lain, Betul. gitu ya. Seluruh staf yang ada di perusahaan pialang, kemudian bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang banyak sekali trader profesional, Iya. yang dalam tanda petik disebut mentor di Indonesia, Iya. gitu ya. Nah, kerjasama ini yang kita terus jalin, terus bangun, saling mendukung di segala macam acara, di segala macam seminar, webinar dan lain-lain. Itu paling yang bisa kita lakukan untuk bisnis ini semakin baik, Betul. orang semakin teredukasi, punya literasi yang baik. Karena yang jadi nasabah di Indonesia ini kan masih sedikit ya, Betul. kurang dari 10%, Iya. gitu. Dan lebih banyak orang yang titip dana, Iya, nah titip ini. dana ujung-ujungnya rugi. Banyak juga yang belum terlalu jago trading, Iya. yang penting dia dapat bagi hasil atau dapat komisi yang banyak, orang diiming-iming instan, gitu ya. Kemudian akhirnya rugi di ujungnya. Itu banyak gitu. banget. Betul. Gitu. Apalagi sekarang kan kayak di sosial media juga sebetulnya kita juga Ya. harus filter juga ya, kayak Betul. ajakan-ajakan kayak gitu kan harusnya dilihat juga apakah resmi apa enggak gitu Betul. kan. Terus Segala sesuatunya mesti masuk akal. betul. Jadi kalau dia tawarin, kalau ada tawaran buat Bapak Ibu, teman-teman trader itu untungnya banyak, pasti resikonya banyak. Nah, Karena di bisnis ini kan berlaku high risk, high risk. return. Jadi kalau orang tawarin high return pasti high risk. Iya. Orang bilang no pain no gain, Nah. gitu ya. Jadi kalau peluang profitnya besar, peluang lossnya juga jadi besar, gitu ya. Itu yang mesti disadari. Nggak ada orang kaya mendadak, Nah, nggak ada orang profit langsung miliaran Iya. tanpa jatuh bangun pengalamannya, nggak ada. Yang nggak ada yang instan sih sebenarnya. betul. Mie instan Instan aja kan harus mesti dimasak. direbus dulu ya, Iya. mesti diseduh dulu mie instan ya, nggak bisa langsung dimakan, gitu ya. Apalagi bisnis trading yang sebenarnya mempertaruhkan uang yang cukup besar. Betul. Walaupun sudah dipakai sistem margin, taruh uang kecil bisa transaksi 100 kali lipat lebih Iya, besar lewat leverage 1:100 misalnya. Betul. Gitu ya. Itu paling yang bisa kita sampaikan ke teman-teman trader yang mau belajar, atau masyarakat luas, masyarakat umum yang mau belajar tentang trading mata uang atau trading emas atau trading apa saja Betul. yang resmi di Indonesia. Wah, itu ya teman-teman bisa diperhatikan dan dipahami juga ya gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang tuh banyak banget oknum-oknum nih yang Betul. mengatasnamakan siapa gitu kan, terus akhirnya jadi menipu. Itu banyak banget. Terus Betul. mengiming-imingi ini trading loh apa segala macam, taunya penipuan gitu Iya. kan. Itu banyak banget Kedoknya macam-macam. Benar. Ada copy trading, ada Nah. robot trading. Iya. Padahal mungkin itu bentuk penipuan saja. Nah, Trading forex dan trading emasnya itu cuma jadi kedok, iya. gitu. Padahal dari awal sudah diset untuk menipu. Mm-mm. Dia sudah diset untuk skema Ponzi. Iya. Gali lubang tutup lubang, ngasih bunga atau profit tetap ke orang yang sudah masuk di awal, Iya. pakai uang orang yang baru masuk, Nah, gitu ya. iya. Jadi sebenarnya sudah money game, sudah skema Ponzi, tapi pakai produk forex, produk emas, produk saham sebagai underlyingnya, Nah. sebagai alasannya, Iya. jadi kedok, jadi modusnya, gitu ya. Itu yang mesti kita hati-hati. Lebih baik saran saya belajar sendiri, coba sendiri, demo akun, belajar di perusahaan pialang yang legal, yang resmi, belajar dari para mentor yang sudah profesional di bidang ini, lalu di ujungnya bisnis ini dikelola sendiri, Nah, itu. bukan dititip, titip dana gitu. Kalau titip dana yang resmi kan sudah ada produk reksadana, Iya. ya di perusahaan sekuritas atau aset management lewat OJK. Kalau di bisnis ini belum ada titip dana sih sebenarnya. Betul. Memang nantinya ada sentra dana berjangka, tapi kita masih tunggu waktu untuk proses-proses selanjutnya di sentra dana. Gitu ya. Jadi teman-teman juga ini makanya kan kenapa bisnis trading forex ini atau trading yang lainnya ini kan masih orang-orang juga makan masih tabu gitu kan, masih menganggap judi karena ini oknum-oknum ini yang membuat trading itu jadi jelek gitu kan. Betul. Padahal kalau misalkan kita tahu peluangnya besar banget ya Pak. Iya betul, peluangnya sangat besar kalau Sangat kita besar. ahli, kita jadi spesialis, kita jadi jago trading, saya bilangnya jadi jago scalping, profitnya akan sangat besar. Wah, makin cuan MC makin cuan, bukan margin call. Oke, fokus Bapak kan sekarang di scalping nih. Nah, bisa nggak sih Pak bagiin tipsnya? Ya, scalping itu istilah trading. Istilah trading apa? Jangka pendek. Jangka pendek dalam hitungan detik dan menit kita sudah bisa keluar dari pasar dengan profit. Jadi kalau di teknisnya dalam trading itu
kita trading jangka pendek, memanfaatkan momentum jangka pendek dari pergerakan harga. Gitu, misalnya dia sudah jatuh sangat banyak, kita berusaha buy, dia ada naik sedikit koreksi, kita langsung keluar dalam hitungan 5 menit atau 15 menit. Makanya banyak trader senior bilang ini teknik nyopet dari market, gitu ya. Nah, scalping ini memang membutuhkan keahlian khusus, gitu ya. Orang-orang yang sudah memantau harga sudah cukup lama, gitu. Orang-orang yang bisa menggunakan indikator teknikal dengan sangat baik, sangat menguasai indikator. Apapun indikator yang disukai, saran saya gunakan indikator yang disukai, tapi harus sangat dikuasai. Itu kata kuncinya. Banyak orang pakai indikator untuk scalping, suka-suka aja, tapi kurang menguasainya sebenarnya. Akhirnya kalau lagi loss, ganti lagi indikatornya, padahal belum menguasai. Nah, seluruh indikator yang ada di aplikasi trading, misalnya contoh yang paling umum orang pakai aplikasi trading MetaTrader atau TradingView. Nah, seluruh indikator di sana kan saya boleh bilang, pengalaman saya bilang 70% akurasinya. Kalau kita bisa menggunakannya dengan sangat baik, sudah sangat menguasainya. Balik lagi ke teknik scalping. Teknik scalping ini masuk posisi single entry, satu posisi di market, berusaha sudah close, baru keluar dengan profit, masuk lagi. Jadi kita seperti membidik gitu, lalu keluar masuk dengan cepat. Di akhir hari kita bisa trading berkali-kali dan tidak ada posisi lagi, bisa tidur dengan nyenyak. Nggak stres, nggak nahan posisi loss banyak dan nggak bisa tidur, gitu ya. Harus top up, gitu ya. Jadi teknik scalping ini bagus sekali menurut saya. Sampai makan juga nggak bisa, nggak bisa tidur, nggak bisa mandi, gitu kan. Mantau harga terus tapi nggak ngapa-ngapain, cuman lihat lossnya makin loss, gitu kan. Nah, gimana caranya kita trading cepat, nggak sampai punya posisi banyak. Posisi cuma satu di market keluar, satu di market keluar. Tapi memang butuh keikhlasan untuk cut loss juga kalau salah. Nah, banyak orang itu kan jago kalau take profit, ambil untung tuh jago. Tapi kalau untuk cut loss itu nggak rela. Mungkin semua orang nggak rela ya kalau rugi gitu ya. Tapi kalau dalam teknis trading, stop loss atau cut loss itu menyelamatkan kita dari MC, menyelamatkan kita dari margin call atau modal kita habis. Itu jadi memang harus dipasang. Sejago apapun trader itu akan ada masa dia salah prediksi. Atau prediksi dia sudah benar, tapi harga ke swing dulu. Nanti giliran kena stop loss harga balik. Gitu ya. Jadi sniper menyelamatkan kita dari loss sangat banyak, kerugian yang sangat banyak. Scalping sniper, saya bilang sniper kayak ngebidik, kayak penembak jitu ya. Nah, itu yang saya kembangkan di Jago Scalping. Teknik scalping kayak jadi penembak jitu, jadi sniper di market yang ambil untung kecil-kecil tapi jadi banyak gitu volumenya. Tidak overnight trading, tidak nahan loss besar. Begitu kira-kira Kak teknik scalping ini. Makin penasaran kan teman-teman nih buat scalping nih bareng nanti di Jago Scalping, boleh teman-teman ya. Buka akunnya di Didimax. Perusahaan legal resmi gitu ya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada tips nggak sih Pak untuk memilih broker? Tips memilih broker. Yang pertama tentu broker ini legal dan resmi. Legal dan resmi itu punya izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, punya izin usaha ya. Kemudian karena dia punya izin usaha sudah pasti dia punya kantor. Dia sudah punya kantor, ada kantor pusat, ada kantor cabang, ada galeri gitu ya. Kemudian biasanya sudah lama. Sudah bertahun-tahun, itu kan tipsnya juga. Itu artinya dia sudah survive, nasabahnya banyak. Dia sudah mengelola sudah mengedukasi nasabah dengan baik sehingga terpercaya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dalam teknis trading spreadnya kecil, komisinya juga terjangkau, mirip di Didimax lah, gitu ya. Kemudian berikutnya servisnya bagus. Servisnya bagus tuh withdrawnya gampang dan cepat, top up-nya mudah, bank yang tersedia itu ini ya banyak pilihannya. Kemudian sudah pasti karena legal tadi izin usaha dari Bapepti, dia juga anggota bursa PBJ. Pakai sistem clearing lewat clearing berjangka Indonesia KBI gitu ya. Kemudian mungkin yang terakhir dia itu terbuka untuk orang datang belajar. Jadi tempat edukasi. Karena kunci dari bisnis ini untuk bisa berlangsung panjang itu edukasinya harus bagus, harus kuat, harus sering. Nah, ciri-ciri broker yang bagus itu terakhir itu. Dia punya tempat edukasi yang
kapan saja orang mau datang belajar disiapkan orang untuk ngajarin. Lalu dia ajarin juga demo akun cukup lama, nggak langsung buru-buru orang dipaksa untuk buka akun, begitu. Itu ciri-ciri broker yang bagus. Gitu. Edukasinya banyak, sosmednya banyak juga, gitu ya. Acara-acaranya banyak, gitu, gatheringnya banyak, itu kira-kira Kak. Oke ya, gitu ya. Mungkin tadi juga benar kata Pak Stefan, WD-nya cepat ya. Karena kita percuma dong kalau misalkan profit banyak gitu kan, tapi nggak bisa di WD, itu kan percuma banget gitu kan. Itu banyak banget loh kayak di broker-broker, terutama broker-broker ilegal gitu kan. Itu susah WD-nya gitu kan. Broker luar itu gak kelihatan gampang WD. Kalau kita WD-nya kecil-kecil, top up-nya besar-besar gitu ya. Kita masih sulit profit dalam jangka panjang secara konsisten tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Itu seakan-akan mudah gitu untuk top up, mudah langsung masuk ke aplikasi. Tapi dia kan nggak ikut rules-nya di Indonesia, nggak ikut aturan main di Indonesia. Bisa nggak bayar pajak, bisa nggak punya kantor, bisa bayar SDM-nya juga cuman semua serba online, nggak menyerap tenaga kerja, nggak bantu pemerintah kan, nggak bantu kita. Kemudian ada bahayanya juga. Karena dia beroperasi di website-website aja, kalau dia kabur websitenya mati, kita mau komplain kemana? Nah kalau di broker lokal yang resmi legal, itu kan ada sistem compliance. Kita bisa datang ke kantornya, bisa komplain, bisa lewat email, bisa lewat customer care atau customer service. Gitu. Bahkan kita bisa ke Bapepti langsung gitu ya untuk mengadukan. Jadi sistem compliance-nya bagus gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Saran-saran untuk para trader pemula nih. Saran-saran yang pertama, belajar dulu sampai bisa. Ya, ikuti semua edukasi-edukasi yang diadakan oleh perusahaan pialang, oleh komunitas-komunitas. Kemudian berikutnya, karena akses terhadap informasi ini sudah sangat terbuka, belajar otodidak juga sebenarnya bisa aja. Lewat sosmed, lewat apapun edukasi yang ada, lewat webinar-webinar online, nah, itu juga bisa. Tapi yang paling disarankan juga masuk di komunitas-komunitas dan punya mentor. Itu jalur cepat menurut saya, karena kita nggak trial and error. Sudah ada orang yang trial, sudah dapat teknik yang bagus, kita tinggal follow teknik yang bagus. Indikator yang bagus, tinggal kita follow indikator yang bagus. Jadi kita nggak nyoba-coba loss banyak, coba-coba loss banyak. Lama baru kita bisa profit. Gak blunder juga ya. Gak blunder kita juga. Gak paham bisa nanyain gitu. Mentor. Kemudian berikutnya jangan teriming-iming sama copy trading, robot trading yang kasih untung cepat, untung besar dalam tempo yang singkat. Itu nggak ada dalam trading. Selalu berlaku high risk high return. Jadi high return high risk. Jadi kalau kita diiming-iming sesuatu yang besar bisa untung, di baliknya terkandung bisa rugi yang sangat banyak. Itu yang selalu harus kita pahami di dalam bisnis, dalam trading, dalam apapun, gitu ya. Nah, itu jangan titip dana juga ke siapapun. Kelola sendiri. Kita kan dikasih password, login dan password. Jangan dipindah tangankan sembarangan login dan password itu. Sama seperti login dan password ATM dan M-banking kita sebenarnya gitu ya. Trading juga sama, sekali kita kasih password ke orang, kita sudah nggak bisa nuntut dia, kira-kira begitu ya. Karena sudah jadi orang kepercayaan kita mengelola. Harus bisa trading sendiri di ujungnya, apapun profesi teman-teman, ya belajar dulu, harus bisa trading sendiri, jangan titip-titip, biasanya rugi kalau nitip-nitip. Belajar aja dari komunitas, dari mentor, dari perusahaan pialang seperti di Dimex. Kami juga di Smart Trader atau di Jago Scalping dengan senang hati mau sharing dengan teman-teman semua begitu. Di Dimex juga terbuka ya Kak untuk datang belajar kapan saja di kantor di Dimex ya. Siapapun bisa trading ya Pak. Mau dari backgroundnya apapun bisa trading asalkan mau belajar. Betul. Mau belajar, tidak serakah, tidak mudah teriming-iming hal-hal yang nggak masuk akal. Pakai logika aja sih ya. Gitu. Begitu kira-kira Kak. Oke, makasih banyak Pak Stefan atas ilmu-ilmunya. Ini daging banget ya. Ini luar biasa banget. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula mungkin ya. Kayak gitu itu bisa jadi pencerahan juga. Makasih banyak Pak Stefan. Semoga sukses selalu di luar sana. Sama-sama Kak. Ya. Dan teman-teman juga makasih banyak udah stay tune di episode kali ini. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut ataupun seperti tadi ya mungkin pengen belajar jago scalping gitu kan, itu bisa langsung ke komunitasnya gitu kan. Dan juga teman-teman yang pengen belajar langsung itu bisa langsung dihubungin di bawah ya di kolom deskripsi. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.